Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu mentari bersinar hangat, tapi tidak dengan hatiku. Aku duduk di meja makan, menyendok bubur yang sudah mulai dingin. Suamiku, Fajar, baru saja turun dari kamar, wajahnya berseri-seri seperti seseorang yang tidak punya beban. Aku tahu, di balik senyumnya yang ramah, ada kebohongan besar yang disembunyikan. Aku ada meeting penting hari ini, mungkin pulangnya agak malam, katanya, sambil meraih roti panggang di piring. Aku hanya mengangguk, malas menanggapi. Meeting, alasan klise yang semakin sering ia ucapkan belakangan ini. Aku tahu betul kemana dia akan pergi. Bukan ke kantor, bukan pula ke klien, melainkan ke pelukan wanita lain. Sejak 6 bulan lalu, Fajar mulai berubah. Ia tak lagi peduli padaku seperti dulu. Perhatian, kasih sayang, bahkan sentuhan kecilnya pun mulai menghilang. Jika dulu ia selalu menghabiskan waktu bersamaku sepulang kerja, kini ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang ia bahkan lupa menanyakan kabarku. Aku sudah memiliki bukti perselingkuhannya. Foto-foto, rekaman suara, bahkan transaksi keuangan yang menunjukkan betapa royalnya dia pada wanita itu. Namanya Sinta. Seorang wanita yang bekerja sebagai sekretaris di perusahaan kecil. Usianya jauh lebih muda dariku, wajahnya juga memang cantik, tapi aku tak peduli. Aku masih menahan diri, masih mencoba bertahan. Aku ingin melihat sampai di mana Fajar akan membawa hubungan terlarangnya itu. Hari itu, saat ia pamit untuk meeting, aku diam-diam mengikutinya. Aku menyewa seorang sopir untuk membantuku mengikuti mobilnya. Seperti dugaanku, ia tidak pergi ke kantor. Ia berhenti di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari dalam mobil, aku melihatnya turun dengan wajah berbinar. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan gaun merah ketat muncul dari dalam restoran dan langsung menggamit lengannya. Aku menggigit bibir. Ada perasaan marah, tapi lebih dari itu, aku justru merasa geli. Geli karena mereka begitu percaya diri mempermainkanku. Setelah mereka masuk ke dalam restoran, aku menyusul. Aku mengenakan kacamata hitam dan dress elegan, berjalan dengan percaya diri ke dalam ruangan. Mereka duduk di meja dekat jendela, bercanda mesra tanpa tahu bahwa aku sedang mengamati. Aku sengaja memilih meja tak jauh dari mereka. Sayang, kapan kita bisa liburan ke luar negeri? Aku ingin ke Paris. Rengek Sinta manja. Tenang, sayang. Sebentar lagi aku pasti bisa mewujudkan itu, jawab Fajar dengan senyum bangga. Selama ini istriku yang membiayai sebagian besar kebutuhanku. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Sinta tertawa kecil. Tangannya mengelus tangan Fajar. Aku hampir tertawa mendengar kata-katanya. Jadi selama ini dia mengandalkan uangku untuk bersenang-senang dengan wanita lain? Oh, betapa bodohnya dia. Mereka terus mengobrol, membahas berbagai hal, termasuk tentang aku. Fajar menceritakan betapa membosankannya aku. Bagaimana aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis, dan bagaimana ia berharap bisa segera melepaskan diri dariku. Aku merasakan amarah membuncah, tapi aku tetap tenang. Tidak sekarang. Aku punya rencana yang jauh lebih baik. Setelah cukup mendengar, aku meninggalkan restoran dengan senyum di wajahku. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk mereka berdua. Keesokan harinya, aku menemui pengacaraku. Aku sudah lama ingin mengurus perceraian, tapi aku tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Aku ingin memastikan bahwa Fajar mendapatkan balasan yang setimpal. Di depan pengacaraku, aku menyerahkan semua bukti perselingkuhan yang telah kukumpulkan.
rekening bank yang menunjukkan transfer rahasia ke Sinta, percakapan mereka di ponsel yang berhasil kudapatkan, serta foto-foto mesra mereka berdua di berbagai tempat. Aku ingin mengambil semua yang selama ini sudah kuberikan padanya. Rumah, mobil, aset-aset bisnis, semuanya. Aku ingin dia pergi dengan tangan hampa, kataku tegas. Pengacaraku tersenyum. Kita bisa mengatur itu. Lagi pula, semua aset memang atas namamu. Dia yang harusnya khawatir. Benar. Fajar selama ini berpikir bahwa dia bisa mempermainkanku, tanpa tahu bahwa aku adalah seorang investor kaya yang memiliki banyak bisnis di balik layar. Semua usaha yang selama ini menghidupinya berasal dari uangku. Semua aset yang ia nikmati atas namaku. Aku hanya diam selama ini, membiarkan dia berpikir bahwa aku adalah istri yang lemah dan bergantung padanya. Aku ingin melihat sejauh mana kebodohannya berjalan. 3 hari kemudian, aku mengatur sebuah pertemuan. Aku mengundang Fajar ke sebuah restoran yang berbeda, tempat di mana aku akan mengungkapkan semuanya. Aku sengaja membuatnya berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku hanya ingin makan malam romantis dengannya. Dan disinilah aku sekarang, duduk dengan tenang di meja yang sudah kupesan. Fajar datang dengan wajah santai, tidak tahu apa yang menunggunya. "Apa kabar, sayang?" tanyanya. Sambil tersenyum, aku membalas senyumnya. "Baik, aku hanya ingin kita makan malam bersama, mengenang masa-masa indah." Fajar tersenyum puas, mungkin berpikir bahwa aku masih istri yang bodoh yang akan terus bertahan dengannya. Tapi itu akan segera berubah. Aku merogoh tas dan mengeluarkan sebuah amplop. Aku meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. "Apa? Ini?" tanyanya. "Mengernyit." "Surat perceraian," jawabku santai. "Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu tinggal tanda tangan." Wajahnya langsung berubah. "Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba?" Aku tersenyum dingin. "Kau pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhanmu? Aku tahu semuanya, Fajar. Tentang Sinta, tentang uang yang kau pakai untuk membiayai hidupnya, tentang rencana kalian berdua." Fajar menegang. "Aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," potongku. "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Semua yang selama ini kau nikmati, rumah, mobil, uang, itu semua milikku. Kau tidak punya apa-apa tanpa aku." Aku melihat ekspresi terkejutnya. Wajahnya yang dulu begitu percaya diri kini berubah menjadi kepanikan. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum. "Aku adalah pemilik semua aset yang kau pikir milikmu. Dan setelah ini, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku." Aku mengambil segelas anggur dan menyesapnya perlahan, menikmati pemandangan di depanku. Fajar tampak pucat, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dan ini baru permulaan. Fajar masih terpaku. Tangannya gemetar saat memegang amplop berisi surat perceraian itu. Matanya menatapku penuh ketidakpercayaan. Aku tahu, selama ini dia berpikir aku hanya istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia yakin aku akan selalu menuruti setiap perkataannya, menerima setiap kebohongannya tanpa perlawanan. Ini tidak mungkin. Aku suamimu. Aku yang bekerja dan membangun semua ini. Kau tidak bisa begitu saja menendangku keluar dari hidupmu. Serunya, suaranya sedikit bergetar. Antara marah dan panik, aku tersenyum tipis. "Oh, kau benar. Kau memang suamiku. Tapi kau lupa satu hal, Fajar. Selama ini yang membangun semua ini bukan kau. Aku yang mendanai setiap bisnis yang kau kelola. Aku yang menanamkan modal. Aku yang memastikan semuanya berjalan lancar di balik layar. Dan aku punya bukti bahwa setiap aset yang kau anggap milikmu sebenarnya adalah milikku." Dia terdiam. Napasnya memburu. Mungkin baru sekarang dia benar-benar sadar bahwa aku bukan wanita bodoh yang bisa ia permainkan.
Aku bisa menjelaskan. Aku mengangkat tanganku, menyuruhnya diam. Tidak perlu. Aku sudah cukup mendengar semua kebohonganmu. Aku tahu kau sudah merencanakan ini sejak lama. Menunggu saat yang tepat untuk mencampakkanku setelah kau merasa cukup kaya dan aman dengan wanita itu. Aku tersenyum sinis. Sayangnya, kau salah perhitungan. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Fajar menunduk, wajahnya mulai memerah. Aku tahu, ini bukan karena malu, tapi karena amarah dan frustrasi. Aku melirik jam tanganku. Sudah saatnya pertunjukan utama dimulai. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke restoran. Sinta. Dia mengenakan gaun merah yang sama, seperti saat terakhir kali aku melihatnya bersama Fajar. Wajahnya berbinar saat melangkah masuk, mungkin mengira akan bertemu dengan pria yang selama ini menafkahinya. Tapi begitu matanya menangkap sosokku di meja bersama Fajar, langkahnya terhenti. Wajahnya berubah tegang, kebingungan jelas terlihat. Aku melambaikan tangan padanya dengan senyum manis. Oh Sinta, kemari, duduklah bersama kami. Sinta melirik Fajar, yang kini tampak panik. Tapi aku tahu dia tak bisa menghindar, jadi dengan langkah ragu, dia berjalan mendekat dan duduk di kursi kosong di sebelah Fajar. Kenapa kau ada di sini? Tanyanya curiga. Aku menyesap anggurku dengan tenang. Aku hanya ingin berbagi kabar baik. Aku menyodorkan surat perceraian itu ke tengah meja. Aku baru saja meminta Fajar untuk menandatangani ini. Dan setelah ini, dia bukan lagi suamiku. Sinta menatap amplop itu dengan kaget, lalu melirik Fajar yang masih terdiam. Perlahan, senyumnya muncul. Mungkin dia berpikir ini adalah keuntungan baginya. Oh, kalau begitu selamat, katanya dengan nada sedikit sinis. Akhirnya kau sadar juga, ya? Aku terkekeh pelan. Tentu saja, aku sadar bahwa aku terlalu lama membuang waktuku untuk pria yang tidak tahu diri. Sinta mendengus, tampaknya tidak suka dengan kata-kataku. Ya, kalau begitu tak perlu drama berlebihan. Fajar dan aku sudah lama ingin bersama. Aku menyandarkan punggung ke kursi, lalu menatapnya dengan tatapan penuh arti. Oh, kau pikir ini kabar baik untukmu, Sinta? Aku mencondongkan tubuhku sedikit ke depan. Kau tahu selama ini Fajar hidup dari uangku. Semua yang dia berikan padamu berasal dariku. Wajah Sinta langsung berubah. Apa? Aku mengangguk. Dia tidak punya apa-apa. Mobil yang kau pakai, tas mahal yang kau pamerkan, bahkan makan malam mewah yang kalian nikmati, semuanya dari uangku. Dan mulai besok, semua itu tidak akan ada lagi. Aku bisa melihat bagaimana wajah Sinta mulai memucat. Dia menoleh ke Fajar, seolah meminta penjelasan, tapi pria itu hanya bisa menggertakkan giginya, tidak mampu berkata apa-apa. Kau bohong, desisnya. Aku mengangkat bahu. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja langsung pada kekasihmu. Sinta memandang Fajar dengan tatapan penuh kebingungan dan amarah. Fajar, apa maksudnya ini? Fajar menunduk, tangannya mengepal. Aku bisa cari uang sendiri. Aku tidak butuh hartanya. Aku tertawa kecil. Oh, benarkah? Coba kita lihat. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sebuah dokumen digital. Ini adalah surat pembekuan rekening dan pemindahan aset. Mulai hari ini, semua aksesmu ke uangku telah dicabut. Aku menutup ponselku dan menatapnya tajam. Kau benar, kau memang tidak butuh hartaku. Tapi tanpa hartaku, kau tidak punya apa-apa. Aku bisa melihat bagaimana rahang Fajar menegang. Matanya menyala penuh amarah.
tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Sinta tampak semakin panik. "Jadi, kau bukan orang kaya?" Suaranya sedikit bergetar. Fajar tidak menjawab. Sinta menatapnya dengan tatapan jijik, lalu tertawa sinis. "Astaga, aku menghabiskan waktuku dengan pria miskin? Aku kira kau punya uang sendiri, Fajar. Aku kira kita akan hidup mewah bersama. Aku hanya tersenyum puas melihat bagaimana keadaan mulai berbalik. Kau, wanita licik." Fajar akhirnya bersuara. Suaranya penuh kemarahan. "Kau menjebakku." Aku menatapnya santai. "Aku hanya memberikanmu pelajaran, Fajar. Kau mempermalukanku, mempermainkanku, dan mengkhianatiku. Sekarang, rasakan akibatnya." Aku meraih tasku dan bangkit berdiri. "Oh, satu lagi," kataku sambil menatap Sinta yang masih tampak syok. "Jika kau berpikir untuk tetap bersama Fajar, kuharap kau siap hidup sederhana, karena pria ini tidak punya apa-apa lagi." Aku melangkah keluar dari restoran dengan kepala tegak. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang sejak tadi diam-diam menyaksikan kejadian itu. Tapi aku tidak peduli. Di belakangku aku mendengar suara Sinta berteriak marah pada Fajar. "Kau pikir aku mau hidup susah? Aku bukan perempuan bodoh. Sepertinya kita selesai, Fajar." Aku tersenyum puas. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang harga diri. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi air mata yang kubuang sia-sia untuk seorang pria yang tidak pantas. Begitu memasuki rumah, aku berdiri sejenak di ruang tamu, mengamati sekeliling. Rumah ini, yang selama ini dihuni oleh seorang pria, yang menganggap dirinya berkuasa, sekarang hanya milikku. Segala kenangan buruk, pengkhianatan, dan luka yang pernah ada di sini akan segera kulenyapkan. Aku berjalan ke lemari, mengambil koper besar, lalu mulai mengemas barang-barang Fajar. Aku ingin dia pergi secepat mungkin. Aku tidak ingin satu jejak pun darinya tersisa di rumah ini. Saat aku sedang memasukkan kemejanya ke dalam koper, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau pikir kau sudah menang? Kita lihat saja siapa yang akan tertawa. Terakhir." Aku mendengus kecil. Fajar. Lelaki itu benar-benar tak tahu malu. Setelah kehilangan segalanya, dia masih berusaha menggertakku. Aku membalas pesannya dengan singkat. "Lakukan sesukamu. Tapi ingat, tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Tak lama kemudian ponselku bergetar lagi, tapi kali ini dari nomor pengacaraku. Semua proses hukum sudah berjalan. Dia tidak bisa menuntut apapun darimu. Dan besok, kita bisa mulai dengan pengosongan aset. Timku akan memastikan dia tidak bisa mengambil 1 sen pun. Aku tersenyum puas. Rencana ini berjalan lebih cepat dari dugaanku. Pagi harinya, aku duduk di ruang tamu, menunggu kedatangan Fajar. Aku sengaja mengirimkan pesan padanya, memberitahunya bahwa dia harus mengambil barang-barangnya hari ini juga. Tak lama, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku melirik keluar jendela dan melihat Fajar turun dari mobilnya dengan wajah penuh amarah. Begitu ia masuk ke dalam rumah, aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Mungkin dia baru benar-benar sadar bahwa ini bukan lagi rumahnya, bahwa dia telah kehilangan semuanya. "Apa-apaan ini?" bentaknya, menunjuk koper-koper yang sudah kusiapkan di dekat pintu. "Apa yang kau lihat?" jawabku santai. "Barang-barangmu sudah kukemas. Aku tidak ingin kau berada di sini lebih lama lagi." Fajar berjalan mendekat, suaranya merendah. "Kita bisa bicara baik-baik, sayang. Aku bisa berubah. Aku akan meninggalkan Sinta."
Aku tertawa kecil. Oh, jadi sekarang kau ingin berubah setelah aku mengambil semuanya darimu? Dia terdiam. Aku bisa melihat wajahnya tegang, mencoba mencari alasan lain. Aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya apa-apa lagi. Suaranya terdengar putus asa. Aku mengangkat bahu. Bukan urusanku, aku sudah cukup baik dengan hanya mengusirmu. Aku bisa saja menyeretmu ke pengadilan dan mempermalukanmu lebih jauh. Jadi sebaiknya kau terima ini dengan lapang dada. Wajahnya merah padam, tapi dia tahu dia tidak bisa melawan. Dengan penuh amarah, dia mengambil kopernya satu persatu, lalu melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Saat dia menutup pintu, aku menghela napas panjang. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Tapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari hidup baruku. Tanpa pria brengsek yang hanya ingin memanfaatkan keberhasilanku, aku akan membangun kembali kehidupanku dengan lebih baik. Dan aku berjanji, tak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Aku adalah wanita yang lebih kuat dari yang mereka kira. Dan ini baru permulaan. Hari-hari setelah kepergian Fajar terasa begitu tenang. Aku tidak lagi harus berurusan dengan drama perselingkuhan, kebohongan, atau pura-pura tidak tahu atas penghinaan yang kulalui. Namun, aku tahu betul, ini belum sepenuhnya berakhir. Benar saja. Beberapa hari setelah Fajar pergi, aku mulai mendengar kabar tentangnya. Teman-teman bisnis yang dulu mendekatinya kini mulai menjauh. Mereka akhirnya sadar bahwa tanpa aku, Fajar bukan siapa-siapa. Bisnis yang dulu dia kelola mulai mengalami kemunduran karena dana investasi dariku telah berhenti. Salah, satu rekan bisnisnya Pak Rudi meneleponku suatu siang. Bu, maaf mengganggu. Saya ingin memastikan sesuatu. Benarkah Anda sudah tidak bekerja sama dengan Pak Fajar? Aku tersenyum mendengar nada suaranya yang sedikit ragu. Ya, benar. Saya tidak lagi terlibat dengan urusan bisnisnya. Hening sejenak di telepon, lalu Pak Rudi berkata, "Saya mengerti. Sebenarnya, selama ini kami lebih percaya pada keputusan Anda dibandingkan dia. Kalau Anda bersedia, kami ingin tetap bekerja sama dengan Anda secara langsung." Aku mendengar hal itu dengan puas. Tentu saja. Aku yang selama ini memiliki kendali atas investasi dan pengambilan keputusan, sementara Fajar hanya menikmati hasilnya. Tanpa aku, dia tak lebih dari seseorang yang hanya bisa berbicara tanpa bukti. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Rudi," jawabku. "Saya akan mempertimbangkan penawaran ini." Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Sedikit demi sedikit, kehidupanku yang sempat dikacaukan oleh pria tak tahu diri itu mulai kembali seperti semula. Namun, tentu saja, Fajar tidak tinggal diam. Sore itu, aku sedang menikmati teh di balkon rumah ketika seseorang mengetuk pagar. Aku melirik keluar dan menemukan Fajar berdiri di sana dengan wajah yang tampak berantakan. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Aku membiarkannya menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berjalan keluar. Aku membuka pagar, sedikit cukup untuk berbicara dengannya tanpa harus membiarkannya masuk. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku datar. Fajar menghela napas panjang, tampak berusaha mengendalikan emosinya. "Kita bisa bicara sebentar?" Aku melipat tangan di dada. "Bicara soal apa? Kalau kau datang untuk meminta maaf dan berharap aku menerimamu kembali, jangan buang waktumu." Dia menelan ludah, lalu tertawa kecil, tawa putus asa. "Kau tahu, aku kehilangan segalanya, kan?" Aku mengangkat alis. "Ya, dan itu salahmu sendiri." Fajar mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan mata penuh keputusasaan. "Aku tidak bisa hidup tanpa uangmu, tanpa bantuanmu." Aku tersenyum dingin.
dan aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang hanya ingin menghisap hartaku. Dia terdiam. Lalu dengan suara rendah, dia berkata, "Aku benar-benar hancur, sayang. Setidaknya biarkan aku mendapatkan sesuatu. Aku tidak bisa kembali ke nol seperti ini." Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Dulu aku juga hancur saat kau menghina dan mengkhianatiku. Tapi aku bangkit. Jadi, lakukan hal yang sama. Dia menggeleng. Aku tidak sekuat itu. Aku tertawa sinis. Bukan tidak kuat. Kau hanya terbiasa hidup dengan menggantungkan diri pada orang lain. Dan aku sudah tidak mau lagi menjadi tempat bergantungmu. Aku menutup pagar dan berbalik, meninggalkannya berdiri sendirian di luar. Dari balik jendela, aku melihatnya masih berdiri di sana, mungkin berharap aku berubah pikiran. Tapi aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku sudah memberikan terlalu banyak kesempatan. Saat malam tiba, aku menerima pesan lain di ponselku. Kali ini dari Sinta. "Kau pikir kau menang? Kau hanya wanita tua yang membosankan. Aku akan memastikan Fajar mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya." Aku tersenyum kecil membaca pesan itu. Sinta masih belum sadar bahwa Fajar tidak pernah memiliki apa-apa. Dan aku sudah berada selangkah lebih maju. Mereka berdua bisa merencanakan apapun yang mereka mau. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh kehidupanku lagi. Aku menatap langit malam yang bersih, menghirup udara segar, dan tersenyum puas. Aku sudah menang, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupanku terasa jauh lebih damai tanpa Fajar dan drama yang menyertainya. Aku kembali fokus mengelola investasi dan bisnis-bisnisku sendiri. Tanpa perlu repot mengurus suami yang hanya tahu menghabiskan uang dan bermain di belakangku, aku bisa bekerja dengan lebih tenang. Namun, seperti yang sudah kuduga, Fajar dan Sinta tidak akan menyerah begitu saja. Suatu pagi, aku menerima telepon dari asisten pribadiku, Rina. Suaranya terdengar panik. "Bu, saya baru saja mendapatkan laporan dari tim keuangan. Ada upaya pencairan dana dari salah satu rekening bisnis Anda yang seharusnya hanya bisa diakses oleh Anda sendiri." Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Siapa yang mencoba menarik dana itu? "Ada tanda tangan elektronik atas nama Pak Fajar," jawab Rina. "Tapi sistem mendeteksi adanya kejanggalan, jadi pencairan otomatis diblokir. Kami curiga dia mencoba memalsukan dokumen." Aku tersenyum sinis. "Jadi, setelah kehilangan segalanya, sekarang Fajar mencoba mencuri dariku?" "Pastikan semua akses keuangan diperketat," perintahku tegas. "Laporkan ini ke pihak berwajib. Aku tidak akan tinggal diam kalau dia mencoba bermain kotor." "Baik, Bu." Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Aku benar-benar tidak habis pikir. Sudah jelas bahwa dia tidak punya hak atas asetku, tapi dia masih saja mencoba mencuri. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar di kalangan pebisnis. Banyak dari mereka yang mulai menghindari Fajar sepenuhnya. Beberapa mitra yang dulu menghormatinya kini menganggapnya sebagai penipu. Namun, yang paling mengejutkanku adalah kabar yang kudapat tentang Sinta. Salah seorang temanku mengirim pesan. "Gina, kau harus lihat ini." Dia mengirimkan sebuah foto dari akun media sosial. Dalam foto itu, Sinta tampak sedang bertengkar dengan seorang pria, bukan Fajar. Di kolom komentar, banyak orang membicarakan bagaimana Sinta ternyata memiliki sponsor lain selain Fajar. Aku tertawa kecil. Rupanya, Sinta juga seorang pemain, dan sepertinya dia mulai bosan dengan Fajar yang sekarang tidak punya apa-apa. Benar saja, beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Sinta telah meninggalkan Fajar. Dia kembali ke pria lain yang lebih
kaya dan lebih bisa membiayai gaya hidup mewahnya. Fajar, yang sudah kehilangan segalanya, kini benar-benar terpuruk. Aku seharusnya merasa kasihan, tapi aku tidak bisa. Ini adalah akibat dari semua pilihannya sendiri. Dan aku justru semakin sibuk membangun bisnis baru. Dengan reputasiku sebagai investor sukses, semakin banyak orang yang ingin bekerja sama denganku. Aku mulai memperluas jaringanku ke pasar internasional. Hidupku jauh lebih baik tanpa Fajar dan drama perselingkuhannya. Sampai suatu hari, aku mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara gala bisnis. Aku datang dengan gaun terbaikku, percaya diri, dan siap bertemu dengan banyak rekan bisnis berpengaruh. Aku berbincang dengan banyak orang penting, menikmati malam itu dengan penuh kebanggaan atas pencapaianku. Namun, di tengah acara, aku melihat seorang pria berdiri di sudut ruangan. Matanya sayu, pakaiannya terlihat jauh dari kesan mewah seperti dulu, Fajar. Aku bisa melihat bagaimana tatapannya yang dulu penuh keangkuhan kini berubah menjadi rasa malu dan penyesalan. Dia tidak lagi dikelilingi rekan-rekan bisnis atau wanita cantik. Dia hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Aku tahu dia melihatku, tapi aku tidak memberinya perhatian lebih. Aku hanya melewatinya begitu saja, seolah dia hanyalah bagian dari masa laluku yang tak berarti lagi. Malam itu, aku pulang dengan satu kepastian dalam hatiku. Aku telah memenangkan segalanya, bukan hanya harta tetapi juga harga diri dan kebebasanku. Dan Fajar, dia telah kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Karena aku tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupanku semakin gemilang. Aku kini dikenal sebagai salah satu investor tersukses di industri dengan jaringan bisnis yang semakin luas. Aku sering menghadiri pertemuan eksklusif, menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, dan bahkan mulai merambah pasar luar negeri. Namun, di tengah kesibukanku, sebuah kejadian tak terduga kembali menyeretku ke masa lalu yang ingin kutinggalkan. Siang itu, aku sedang menikmati makan siang di sebuah restoran bintang 5 bersama beberapa kolega bisnis, ketika seorang pelayan mendekat dan berbisik kepadaku. "Maaf, Bu Gina, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Anda." Aku mengerutkan kening. "Siapa?" Pelayan itu tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Pak Fajar, Bu." Sekelebat rasa heran muncul di benakku. Apalagi yang diinginkannya kali ini? Aku menghela napas, lalu menatap kolega-kolegaku. "Maaf, aku harus keluar sebentar." Mereka mengangguk mengerti, dan aku bangkit dari kursi, melangkah keluar restoran. Di luar, di dekat pintu masuk, berdiri sosok yang hampir tak kukenali. Fajar tampak begitu berantakan. Pakaian yang dikenakannya lusuh, wajahnya kuyu, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya di acara gala bisnis. Aku melipat tangan di dada, menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kau inginkan?" Dia menatapku dengan mata penuh keputusasaan. "Gina, aku butuh bantuanmu." Aku tertawa kecil, sinis. "Setelah semua yang kau lakukan padaku, kau masih punya keberanian untuk datang meminta bantuanku?" Dia menundukkan kepala, seakan tahu betapa hinanya posisinya saat ini. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyia-nyiakanmu. Aku telah kehilangan segalanya. Sinta juga meninggalkanku. Aku bahkan tak punya pekerjaan sekarang." Aku tetap diam, membiarkannya berbicara lebih jauh. "Aku benar-benar menyesal." Lanjutnya, "Aku tidak meminta banyak. Aku hanya butuh sedikit modal untuk memulai hidup baru. Aku berjanji akan mengembalikannya." Aku menatapnya tajam. "Dulu kau meremehkanku. Kau mempermalukanku di depan wanita simpananmu. Kau menganggapku tidak berharga.
Dan sekarang, setelah semuanya hancur, kau datang meminta bantuanku? Dia mengangguk lemah, tak bisa membantah. Aku menghela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya. Dengan suara rendah tapi tajam, aku berkata, "Dulu aku menangis karena penghinaanmu. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau bahkan lebih rendah dari yang kau pikirkan tentangku." Wajahnya memucat, dan aku bisa melihat air matanya mulai menggenang. Aku tersenyum tipis. "Dan tidak, Fajar, aku tidak akan membantumu. Hidupku terlalu berharga untuk kembali mengurusi orang yang sudah kubuang dari kehidupanku." Aku berbalik, melangkah kembali ke dalam restoran tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Dari pantulan kaca restoran, aku masih bisa melihatnya berdiri di tempatnya, terpaku dan hancur. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Hari-hariku terus berjalan tanpa sedikit pun gangguan dari Fajar. Aku bahkan hampir melupakannya, sampai suatu hari sebuah berita mengejutkan sampai ke telingaku. Rina, asisten pribadiku, masuk ke ruang kerjaku dengan ekspresi tak biasa. Ia tampak ragu, tapi akhirnya membuka suara. "Bu Gina, ada sesuatu yang harus Anda lihat." Ia menyerahkan tablet yang dipegangnya, dan aku membaca berita utama yang terpampang di layar. Mantan pebisnis ternama, Fajar Prasetyo, ditangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan dana. Mataku menyipit membaca detail beritanya. Rupanya, setelah kehilangan segalanya dariku, Fajar mencoba mencari cara cepat untuk kembali ke dunia bisnis. Dia menipu beberapa orang dengan janji investasi bodong, menggunakan nama dan reputasi lamanya untuk menarik korban. Tapi orang-orang sudah tidak sebodoh itu. Mereka sadar bahwa Fajar bukan siapa-siapa tanpa aku. Salah satu korbannya melaporkan ke polisi, dan kini dia resmi ditangkap. Aku meletakkan tablet itu di meja, menyandarkan tubuh di kursi. Jadi dia benar-benar jatuh serendah ini, gumamku. Rina menatapku ragu. "Apa Anda ingin melakukan sesuatu terkait hal ini?" Aku tersenyum kecil. Tidak ada yang perlu kulakukan. Biarkan dia menerima konsekuensinya sendiri. Dan aku benar-benar tidak peduli lagi. Aku kembali sibuk dengan proyek-proyek baruku. Seiring waktu, perusahaanku semakin berkembang. Aku memperluas investasi ke sektor teknologi dan energi hijau, menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Kini, aku tak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga mulai diperhitungkan di pasar global. Namun, suatu hari, sebuah surat tanpa nama tiba di kantorku. Aku membukanya, dan mataku membeku saat membaca isinya. Aku menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tidak berharap kau memaafkanku, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah menyadari betapa berharganya kau sampai aku kehilangan segalanya. Ini mungkin terakhir kalinya aku menulis untukmu. Maaf, Gina. Tidak ada tanda tangan, tapi aku tahu siapa pengirimnya. Aku menutup surat itu perlahan, menghela napas panjang. Namun, aku tidak menangis. Tidak ada lagi luka atau rasa sakit dalam hatiku. Aku hanya merasa lega. Lega karena akhirnya dia menyadari kesalahannya. Tapi itu sudah terlambat. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci meja. Lalu aku kembali bekerja, melanjutkan hidupku. Fajar adalah bagian dari masa laluku. Dan aku telah meninggalkan masa lalu itu jauh di belakang. Aku adalah Gina. Seorang wanita yang pernah dipermalukan, tapi bangkit dan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri seorang pria yang tak tahu diri. Aku adalah investor kaya, pebisnis sukses, dan yang terpenting, aku adalah seorang wanita yang telah menang atas hidupnya sendiri. Dan ini hanyalah awal dari segalanya.
Beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali aku mendengar kabar tentang Fajar. Kehidupanku terus berkembang, bisnis yang kubangun semakin kuat, dan aku menjadi salah satu investor yang namanya sering disebut dalam berbagai media keuangan. Aku tak lagi memikirkan masa lalu. Semua luka, pengkhianatan, dan penghinaan yang dulu kuterima kini terasa seperti mimpi buruk yang semakin pudar. Namun, hidup selalu punya cara sendiri untuk menghadirkan sesuatu yang tak terduga. Hari itu, aku sedang menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh salah satu mitra bisnis terbesarku. Aku datang mengenakan gaun elegan berwarna marun, rambutku ditata sempurna, dan aku melangkah dengan penuh percaya diri. Banyak orang mendekatiku, menyapa dengan hormat, bahkan beberapa pengusaha muda mengungkapkan kekaguman mereka padaku. Di tengah acara, saat aku sedang berbicara dengan seorang CEO perusahaan teknologi, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar di sudut ruangan. Aku terdiam sejenak. Fajar, namun pria di hadapanku bukan lagi pria arogan dan penuh kepercayaan diri seperti dulu. Dia tampak lebih tua dari usianya, dengan wajah yang dipenuhi garis kelelahan. Pakaian yang dikenakannya sederhana, jauh dari kesan mewah yang dulu selalu ia banggakan. Yang lebih mengejutkan, dia bukan tamu dalam acara ini. Dia adalah salah satu pelayan. Aku menyaksikannya dari jauh, bagaimana dia berjalan membawa nampan minuman, melayani para tamu dengan kepala tertunduk. Aku bisa melihat jelas rasa malu di matanya saat menyadari aku ada di sana. Saat pandangan kami bertemu, aku bisa melihat Fajar menahan napas. Aku tidak bereaksi. Aku hanya menatapnya selama beberapa detik sebelum kembali melanjutkan percakapanku. Dengan CEO di sampingku, seolah dia tidak ada di sana. Aku tidak mendekatinya. Aku tidak menanyakan bagaimana keadaannya. Aku juga tidak merasa puas atau senang melihatnya jatuh seperti ini. Aku hanya merasa kosong. Dia bukan lagi bagian dari hidupku, dan aku tidak punya alasan untuk peduli. Saat acara hampir selesai, aku berjalan menuju pintu keluar dengan anggun. Namun, sebelum aku benar-benar pergi, aku sempat melihat sekilas ke arah Fajar sekali lagi. Dia masih berdiri di sana, diam, menatapku dari kejauhan. Tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Aku melangkah keluar, meninggalkan masa lalu di belakangku untuk selamanya. Beberapa bulan setelah pertemuan tak terduga itu, kehidupanku berjalan seperti biasa. Bisnis terus berkembang pesat, dan aku semakin sibuk menghadiri berbagai acara penting, baik di dalam maupun luar negeri. Namaku semakin diperhitungkan, dan banyak media keuangan mulai menjulukiku sebagai salah satu investor wanita paling berpengaruh di Asia. Aku pikir semuanya telah benar-benar berakhir antara aku dan Fajar. Namun, kehidupan kembali memberikan kejutan yang tak kusangka. Hari itu, aku sedang duduk di ruang kantorku yang luas, menghadap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Rina mengetuk pintu dan masuk dengan wajah sedikit ragu. "Bu, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya hati-hati. Aku melirik sekilas ke jadwal di laptopku. "Aku tidak punya janji temu saat ini, kan?" Rina mengangguk. "Betul, Bu. Tapi orang ini datang tanpa janji." Dia bilang, "Ini sangat penting." Aku menghela napas. "Siapa?" Rina tampak ragu sebelum menjawab. "Pak Fajar, Bu." Aku menutup laptopku perlahan dan menatapnya dalam diam. Aku tidak terkejut, tapi juga tidak mengira dia akan muncul di hadapanku lagi. Setelah beberapa saat berpikir, aku berkata bahwa dia masuk. Rina mengangguk dan keluar, lalu tak lama kemudian Fajar masuk ke dalam ruanganku. Saat melihatnya dari dekat, aku menyadari bahwa keadaan Fajar jauh lebih buruk dari terakhir kali aku melihatnya di acara amal itu.
Pipinya lebih tirus, wajahnya tampak lebih tua, dan pakaiannya sederhana. Dia berdiri dengan ragu di depan mejaku, seolah tak yakin harus berkata apa. Aku menyandarkan punggung ke kursi, melipat tangan di depan dada. "Apa maumu?" Dia menelan ludah, lalu menarik napas dalam. "Aku tahu aku tak pantas berdiri di sini. Aku tahu aku telah menyia-nyiakan segalanya, termasuk kau. Tapi Gina, aku benar-benar tak punya siapa-siapa lagi." Aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. Setelah aku kehilangan segalanya, aku mencoba bertahan. Aku bekerja serabutan, bahkan jadi pelayan seperti yang kau lihat waktu itu. Dia menunduk, seolah malu untuk mengakui kejatuhannya. Tapi dunia ini kejam bagi orang-orang seperti aku. Aku tak bisa bangkit. Aku tak bisa kembali seperti dulu. Aku hanya ingin meminta kesempatan kedua. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kesempatan kedua? Dia mengangguk cepat. "Aku tak meminta hartamu atau kehidupan mewah. Aku hanya butuh pekerjaan. Aku hanya ingin bekerja di bawahmu, Gina. Aku akan menerima posisi apapun, asalkan aku bisa kembali berdiri di atas kakiku." Aku menatapnya dalam diam. Ada masa di mana aku mungkin akan terenyuh melihatnya seperti ini. Ada masa di mana aku mungkin akan luluh dan membantunya, karena bagaimanapun dia pernah menjadi bagian dari hidupku. Tapi masa itu telah lama berlalu. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara dingin dan tegas, "Tidak, Fajar." Dia terperanjat. "Gina, aku janji aku akan bekerja keras. Aku akan melakukan apapun." Aku menggeleng, memotong ucapannya. "Dengar, aku telah melepaskan masa laluku. Aku bukan lagi wanita yang dulu kau permalukan, yang dulu kau tinggalkan demi wanita lain." Aku bersandar ke meja, menatapnya tajam. "Aku tidak memiliki dendam padamu, tapi aku juga tidak punya alasan untuk menyelamatkanmu." Wajahnya memucat. "Gina, kumohon." Aku berdiri dari kursiku, menatapnya dengan penuh wibawa. "Fajar, kau pernah memilih jalanmu sendiri. Kau yang memilih mengkhianatiku, mempermalukanku, dan meninggalkanku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan sekarang, kau ingin aku mengulurkan tangan untukmu?" Aku tersenyum kecil tapi tanpa kehangatan. "Aku bukan malaikat, Fajar. Aku hanya seorang wanita yang telah belajar untuk tidak bodoh lagi." Dia tampak kehilangan kata-kata. Air matanya hampir jatuh, tapi aku tidak peduli. Aku melirik ke arah pintu dan berkata, "Rina, tolong antarkan." Tamu kita keluar. Pintu terbuka dan Rina masuk. Dia menatap Fajar sekilas sebelum memberi isyarat agar pria itu keluar. Fajar masih berdiri di tempatnya, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi dia akhirnya menyerah. Dengan langkah berat, dia berjalan keluar dari kantorku. Saat pintu tertutup, aku menghela napas. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan, hanya ketenangan. Aku telah membuat keputusanku, dan aku tidak akan menyesalinya. Aku telah meninggalkan masa lalu, dan aku tak akan pernah kembali ke dalamnya. Hidupku adalah tentang masa depan, dan aku akan terus melangkah maju. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Fajar, hidupku tetap berjalan seperti biasa. Aku semakin sibuk dengan proyek-proyek besar yang terus berkembang. Aku menghadiri konferensi bisnis di berbagai negara, menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan raksasa, dan membangun jaringan yang lebih luas. Fajar benar-benar menghilang dari kehidupanku. Tak ada lagi kabar tentangnya, dan aku pun tak tertarik untuk mencari tahu. Namun, suatu hari, aku menerima sebuah undangan khusus untuk menghadiri acara penghargaan bisnis paling bergengsi di negeri ini. Aku dinominasikan sebagai investor wanita paling berpengaruh,
sebuah pencapaian yang semakin menegaskan posisiku di dunia bisnis. Aku menghadiri acara itu dengan penuh percaya diri. Mengenakan gaun hitam elegan, aku melangkah dengan anggun melewati para tamu undangan yang memberiku tatapan kagum. Beberapa media mulai mengambil gambar dan mengajukan pertanyaan. Tapi aku hanya tersenyum dan menjawab seperlunya. Saat namaku disebut sebagai pemenang, aku berjalan ke atas panggung dengan tepuk tangan meriah dari seluruh ruangan. Aku menerima trofi itu dengan bangga, lalu berdiri di depan mikrofon untuk menyampaikan pidatoku. Aku menatap ke arah hadirin, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulewati. Aku, seorang wanita yang pernah dipermalukan, dikhianati, dan diremehkan, kini berdiri di puncak kesuksesan. Beberapa tahun yang lalu, aku bukan siapa-siapa. Aku memulai. Aku hanyalah seorang wanita yang dianggap tidak berarti, yang diremehkan bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan karena belas kasihan, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa aku pantas untuk menang. Tepuk tangan kembali bergema di ruangan itu. Aku melanjutkan dengan senyum kecil. Kita semua memiliki masa lalu. Beberapa di antaranya penuh luka dan pengkhianatan. Tapi masa lalu bukanlah penentu masa depan kita. Kita sendiri yang memutuskan akan menjadi siapa di hari esok. Aku mengangkat trofi itu sedikit, menegaskan pesan terakhirku. Hari ini, aku adalah seorang pemenang. Bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena aku memilih untuk menang tanpa perlu menoleh ke belakang. Sorak-sorai dan tepuk tangan semakin menggema. Aku turun dari panggung dengan bangga, merasa bahwa akhirnya, ini adalah akhir dari semua luka yang pernah ada. Saat aku kembali ke mejaku, mataku sekilas menangkap seseorang berdiri di belakang, dekat pintu keluar ruangan, Fajar. Dia berdiri di sana, berpakaian sederhana, menyaksikanku dari kejauhan. Wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Aku bisa melihat jelas di matanya. Sebuah penyesalan yang tak akan pernah bisa diperbaiki. Aku hanya menatapnya sekilas sebelum kembali memusatkan perhatianku ke para tamu penting di mejaku. Aku tidak perlu mendengar permintaan maaf lagi darinya. Aku tidak perlu tahu bagaimana hidupnya sekarang, karena aku telah menang. Dan kisah ini telah berakhir. Aku adalah Gina, seorang wanita yang pernah dipermalukan, tapi bangkit sebagai seseorang yang jauh lebih kuat. Dan ini adalah akhir yang layak, untukku akhir yang kubuat sendiri.